Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amni walul 'uqdatam min lisani yaqul qauli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, berkat taufik, hidayah, serta inayahnya dan umur panjang, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat beriringkan salam, semoga saja senantiasa tercurah kepada Sri Paduka Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat risalah beliaulah yang telah merubah peradaban manusia dari alam kegelapan, alam kemusyrikan dan kemunafikan, menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yakni alam iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya tetaplah istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, sekalian pendengar yang saya hormati, kembali jumpa dengan saya dalam Gabusan di Lepau. Tak terasakan oleh kita, bulan puasa, bulan Ramadan ini telah memasuki hari ke-11. Berarti tidak lama lagi memasuki hari 17 Ramadan, di mana di hari 17 Ramadan itu ada peristiwa penting yang perlu kita ingat, yakni di mana Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang berbunyi, Iqra, baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq, Iqra warabukal akram. Itu wahyu pertama yang diterima oleh Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal itu perlu kita renungkan. Jadi pelajaran yang pertama adalah kita disuruh untuk membaca diri dan membaca keadaan. Memang kalau membaca buku-buku itu mudah, tetapi membaca diri dan keadaan itu sangatlah sulit. Memang belajar Al-Quran tuh sulit juga. Aku ini gak kecil belajar Al-Quran. Sulit lah belajar modelnya. Alif dua di atian, alif dua di bawain, alif dua di depan an in on. Ba dua di atiban, ba dua di bawah bin, ba dua di depan bon, ban ben bon. Nah model itu. Nah mbak ini kan ba ta langsung ngija, karena metode Iqra lebih cepat. Lebih cepat. Jadi kita disuruh membaca diri. Memang membaca Al-Quran tadi sulit, tapi tidak sesulit membaca diri dan keadaan. Selagi muda, baca diri kita. Lagi muda, manfaatkan masa muda kita dengan banyak belajar. Tuntut ilmu. Jika kamu mau ahli dunia, tuntutlah ilmu dunia. Dan jika kamu mau ahli dunia akhirat, tuntutlah ilmu dunia dan akhirat. Dan kita yang sudah tua harus membaca diri. Kita sudah tua nih, kita mengaca diri kita masing-masing.
berapa banyakkah amal ibadah yang kita kerjakan, dan berapa banyakkah kemaksiatan atau dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita mengaca diri kita masing-masing. Karena umur kita ini bukan malah bertambah, tapi malah berkurang. Walau untuk itu, memang kita ini dihadapkan oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Dunia kita tuntut, akhirat diprioritaskan. Harusnya ada perseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, tuntut yang artinya tuntutlah duniamu seolah-olah kamu hidup 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Nah, itu nih renungan kita. Hidup kita ni kalau apa, dunia ni dek selama-lamanya. Amulah tua kita ni awak lah umur 60, 70 atau 50. Ya, siap-siap itu. Amu kita minta itu sampai ni 53, amu 50, tinggal berapa lagi? Cuman empuk lu itu. Jangan pula sesaya budak-budak ni. Tini lu ini tini. Bisa saja budak dulu mati. Dulu daripada anu tu. Bisa saja ia tua. Kendian. Nah itu tini. Aku teringat itu baik. Anu tadut nenek dekala. Katanya lah ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak daga-daga tinggal derian lalu mati. Empuk gemudeng lagi belagar sekia-sia Tuhan kita dek ngerti. Nah itu dia. Empuk jangan nasak. Tapi di kepepatah jemetu itu mumbang jatuh, kelapa jatuh. Nah itu dia nak. Kita resi Tuhan dia keruan. Apa saja ni ia mudeng mati. Aku teringat benar apa ini. Waktu itu ada ini artis alap menyanyi pacak itu. Aku teringat pai ngapalkannya lagunya. Bosan. Itu kasih kamu. Bosan katanya. Noh, maka mati kecelakaan. Oi anu nangis aku. Awak pun pai belajar itu lagunya sampai baik ni dia belajar anu dia apa-apa lagu ni. Nah itulah jangan rasa boy muda ni. Karena loko kata-kata dia mumbang jatuh, kelapa jatuh. Nah, itu tini. Maka juga anu pula nah. Kita anu bahasa Tuhan tu diduai ngambil nyawa jema sakit. Tuhan tidak mengambil nyawa orang sakit. Dia mencabut nyawa orang sakit. Tuhan tidak mencabut nyawa orang tua. Dan Tuhan tidak mencabut nyawa anak muda dan anak kecil. Ia dicabut dengan Tuhan ialah sampai ajalnya. Makanya itulah persiapkan dirinya kita masing-masing. Oh. Terus tadi dalam bukannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buah serkaya, buah langsa didapat di pelajaran. Amu nyawa lapisan jasa tak dibawa kang adab Tuhan.
No, nak kita renung ko. Amu nyawa kita ni lah berpisah dengan badan. Itulah mati, namanya mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap you bernyawa kan nemukan mati. Katanya. Amalah berpisah itulah namanya kematian. Nah, apa ke kita bawa tak ke Tuhan tu? Lah siapkah kita nak ngadap Tuhan? Tak apa-apa. Ialah kita siapkah? Apa dosa ia banyak? Ama dosa tunggu kabar ni. Pupurkah digedatkannya ke neraka? Kerana dua tempat itu, neraka dengan serga. Amu jema banyak amal ibadahnya di serga badannya. Amu jema banyak dosa, boleh pupurkannya dengan Tuhan ke neraka. Makanya itu siapkanlah diri kita. Selagi masih ada kesempatan, kita masih dah berdiri di buminya Allah ni, di atas buminya Allah, persiapkanlah diri kita ini masing-masing. Tapi aku teringat benar Ustaz ngicik, Ustaz Islan pernah ngicik le itu, Ustaz Yudian pernah ngicik le itu pula. Maka Ustaz Yuli lah pernah aku dengar katanya, dunia mataul urur, katanya. Dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, makanya jangan kamu tertipu dengan dunia ni. Bekejar reta nak dikumpulkan segala bagai. Nek keruan balik Pergi pagi balik siang, dia tinggal lagi ngelaksanakan solat ni dengan mengelingkan ibadah. Pokoknya terus nuntut ilmu, nuntut ini reta ni dapat kak beli kak nyawa dicabut Tuhan. Nah itulah, ingat juga dengan kita ni. Ingat, pacak-pacak membagi waktu. Karena jemaah Islam ni waktu katanya walas, katanya demi masa. Innal insana lafihus, katanya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, kecuali jema-jema yang beriman dan beramal saleh. Nah, itulah kita jangan tertipu dengan itu. Jangan pula tertipu sama yelanang ni. Terkina dengan jema gombak perang, bibir abang, berbalong kinaan. Mulai dia. Lah, lain rupuan. Inilah jerumuska. Inilah kata rumah irama. Perangkap-perangkap setan. Amu jema kena perangkap-perangkap setan, temannya setan, amu mati kalau dipopokah ke neraka. Nah, itu tining. Maka bersejarah laksanakanlah solat. Nah, jangan pula kita lah sombong atau jema amu aku ni lah banyak. Tidak perlu solat lagi. Karena aku lah bangun masjid 1M. Ke masjid itu 1M. Nyantoni anak yatim 1M. Dida nak bangga. Hanya solat dida. Percuma itu. Amun dek solat empuk tadi. Karena apa? Solat itu tiang agama. Amu dek solat itu dek nyampai itu. Jika solatmu rusak, maka segala amal kebaikan itu akan rusak. Dan jika solatnya baik, maka segala amal kebaikan akan baik. Itu. As-salatu imanuddin, kata. Solat itu adalah tiang agama. Paman akamaha, pakat akamadin. Siapa saja negakkan solat berarti negakkan agama. Waman tarakaha pakat hadamaddin. Dan siapa saja negak solat berarti meruntuh ke agama. Nah, itu tini. Maka bersejarah solat. Empuk kamu tadi lah impak segala bagai tadi dia dapat ngambil itu. Dia dapat. Kenapa? Solat itu aku umpamakah amun kamu punya ATM tu, di dalam ATM tu ada 5 miliar atau 10 miliar. Anjing dia keruan pen. Pacak dide ngambil duit tadi. Lalu itulah juga amalan-amalan kita tadi. Amun dia solat berarti dia tahu ngambil gantung itu. Gantung. Maka boleh solat itu adalah dari amalan-amalan kita. Amu kita solat, kita jaga, maka amalan-amalan itu kita dapat nanti. Nah, itulah bersejarah. Selagi masih ada kesempatan, masih meniti di atas bumi ini, persiapkanlah diri masing-masing untuk menghadap
Allah ya Rabbi nanti, karena jadikanlah bumi ini sebagai ladang ibadah kita untuk menuju kampung akhirat nanti. Karena dunia ini adalah di selamanya akan kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara, dan kita akan abadi selamanya di akhirat nanti. Ini sekedar aku nyampaikannya sebagaimana watawassau bil haq watawassau bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Balik ini ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, ini sekedar gabusan di lepau ngaku. Mungkin saja di dalam kata-kata aku ini tadi banyak tersintang terkedelat kepada Allah. Saya mohon ampunan. Dan kepada pendengar sekalian saya mohon maaf. Demikian saya. Bila taufik walidayah waredah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.